Kisah Muslim, kisah penggugah jiwa. Kisah Nabi Idris naik ke langit. Nabi Idris alaihi salam adalah seorang nabi yang Allah puji akan sifat pembenaran yang sempurna. Mempunyai ilmu yang sempurna, keyakinan yang kokoh, dan banyaknya amal saleh. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengangkat namanya ke seluruh penjuru alam. Serta Allah angkat kedudukannya di antara makhluk yang dekat dengannya, sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah komentar Syekh As-Sa'di dalam menafsirkan surat Maryam ayat 56 hingga 57. Dalam Al-Quran dan Sunnah, tidaklah terlalu panjang lebar cerita akan Nabi Idris alaihi salam. Dalam Al-Quran, hanya 3 ayat yang menyebut langsung tentangnya, di antaranya. Dan ingatlah apa di dalam Alkitab tentang Nabi Idris. Dia adalah seorang yang sangat pembenar, lagi seorang nabi. Quran Surat Maryam ayat 56 hingga 57. Mujahid menjelaskan tentang ayat tersebut bahwa Nabi Idris alaihi salam diangkat ke langit dalam keadaan tidak mati seperti Nabi Isa alaihi salam. Tafsir At-Tabari dengan sanad yang sahih. Ada riwayat lain yang menjelaskan bahwa dia diangkat malaikat ke langit. Kemudian datanglah malaikat maut mencabut nyawanya di sana. Wallahu a'lam. Nabi Idris alaihi salam bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di langit yang keempat saat peristiwa Mi'raj. Hal ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkan kedudukannya pada derajat yang tinggi di antara para nabi lainnya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat yang lain, dan Nabi Ismail, Nabi Idris, Nabi Dzulkifli, mereka termasuk orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Anbiya ayat 85. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis sesuatu yang mengisyaratkan tentang sifat Nabi Idris alaihi salam. Beliau bersabda, adalah seorang nabi dari para nabi yang menggaris nasib. Maka barang siapa yang mampu melakukannya dengan bekal ilmu yang pasti dan mencocoki, maka hal itu boleh baginya. Hadis riwayat Muslim. Sebagian ahli ilmu mengatakan bahwa nabi yang dimaksud dalam hadis di atas adalah Nabi Idris alaihi salam. Imam Nawawi menjelaskan tentang hadis ini. Maksud yang sesungguhnya, menggaris nasib itu hukumnya haram, dikarenakan hal itu tidaklah dilakukan, kecuali dengan syarat harus dengan ilmu yang pasti dan mencocoki, dan tidak ada bagi kita. Adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan hukumnya, supaya tidak salah tafsir bahwa apa yang dilakukan Nabi tersebut haram, karena memang Nabi tersebut punya ilmunya, sehingga boleh melakukannya. Adapun kita tidak punya ilmu tentangnya. Syarah Muslim. Kapan masa hidup Nabi Idris alaihi salam? Terjadi perbedaan yang mendasar tentang riwayat Nabi Idris alaihi salam. Apakah dia seorang nabi yang hidup sebelum Nabi Nuh alaihi salam ataukah sesudahnya? Ahli sejarah seperti Ibnu Katsir, At-Tabari, Ibnu Ishaq, Ibnu Jarir, Asy-Syaukani, As-Suyuti, dan lainnya menjelaskan bahwa Nabi Idris alaihi salam hidup sebelum Nabi Nuh alaihi salam. Alasan mereka, pertama, ditinjau dari nasab bahwa Nabi Idris itu nama aslinya adalah Khanuh, yang termasuk nenek moyang Nabi Nuh alaihi salam. Kedua, tafsir ayat, mereka itu adalah orang-orang yang Allah telah beri nikmat, yaitu kalangan para nabi, dari keturunan Adam, dan dari orang yang kami angkat bersama Nuh, dari keturunan Ibrahim dan Israel, dan dari orang-orang yang kami beri petunjuk dan telah kami pilih. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah yang Maha Pemurah kepada mereka, maka mereka dengan bersujud dan menangis. Quran Surat Maryam ayat 58. Makna dari min dzurriyyati Adam adalah Nabi Idris alaihi salam, sebab dalam ayat itu diurutkan tentang silsilah keturunannya, dan Nabi Idris alaihi salam termasuk keturunan Nabi Adam alaihi salam yang tidak bersama Nabi Nuh alaihi salam dalam perahu. Berarti Nabi Idris alaihi salam urutannya sebelum Nabi Nuh alaihi salam. Ketiga, Imam An-Nawawi berkata, perkataan Nabi Idris, marhaban bin Nabi salih wal akhis salih, tidak menghalangi bahwa keberadaan Nabi Idris alaihi salam
sebagai bapak Nabi kita, yakni Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab perkataan saudara yang saleh mengandung pengertian bahwa itu sebagai bahasa lembut dan beradab, di mana memakai lafaz saudara sekalipun ia anak laki-lakinya, karena para nabi semuanya bersaudara. Demikian juga orang-orang mukmin semuanya bersaudara. Syarah Muslim. Adapun ulama yang lain seperti Al-Qurtubi, Muhammad bin Abdul Wahhab, Ibnu Utsaimin, dan lainnya menyatakan bahwa Nabi Idris alaihi salam itu hidup sesudah Nabi Nuh alaihi salam. Mereka beralasan, pertama, perkataan manusia kepada Nabi Nuh alaihi salam di saat meminta syafaat. Wahai Nuh, engkau adalah Rasul pertama yang Allah utus untuk penduduk bumi. Di sini telah jelas bahwa tidak ada Rasul sebelum Nabi Nuh. Jadi, kalau Nabi Idris termasuk Rasul, maka tidak mungkin dia hidup sebelum Nabi Nuh. Kedua, tafsir Quran Surat An-Nisa ayat 163. Di sini, para nabi diurutkan sesudah Nabi Nuh alaihi salam, termasuk di antaranya Nabi Idris alaihi salam. Berarti, masanya setelah Nabi Nuh alaihi salam. Ketiga, ucapan Imam Al-Bukhari dalam sahihnya bahwa Nabi Idris alaihi salam adalah Nabi Ilyas alaihi salam, dan telah jelas diketahui bahwa Nabi Ilyas alaihi salam hidupnya setelah Nabi Nuh. Keempat, perkataan Nabi Idris alaihi salam ketika bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di langit keempat dalam peristiwa Mi'raj. Marhaban bin Nabi salih wal akhis salih. Selamat datang wahai Nabi yang saleh dan saudara yang saleh. Kalau Nabi Idris alaihi salam hidup sebelum Nabi Nuh alaihi salam, tentu saja ia akan mengatakan, Marhaban bin Nabi salih wa bani salih. Selamat datang wahai Nabi yang saleh dan anak yang saleh. Sebagaimana ucapan Nabi Adam dan Nabi Ibrahim alaihi salam. Ada lagi pendapat yang tidak memihak, di antaranya adalah, pertama, Ibnu Hajar berkata, pengertian bahwa Nabi Nuh sebagai Rasul yang pertama itu berkaitan dengan penduduk bumi. Sebab di zaman Nabi Adam, tidak ada penghuni di bumi ini, melainkan keluarganya saja. Jadi, kerasulan Nabi Adam ibarat pendidikan untuk anak-anaknya. Juga mengandung pengertian bahwa kerasulan Nabi Nuh itu untuk anak-anaknya dan selainnya yang sudah menyebar di beberapa daerah. Adapun Nabi Adam, kerasulannya hanya terbatas pada anak-anaknya dan mereka dalam satu daerah saja. Adapun tentang Nabi Idris terjadi masalah karena keberadaannya sebelum atau sesudah Nabi Nuh diperselisihkan. Fathul Bari. Kedua, Al-Qadhi Iyad berkata, bila Nabi Idris itu adalah Nabi Ilyas dari Bani Israel, maka berarti ia hidup sesudah Nabi Nuh alaihi salam, sehingga benarlah bahwa Nabi Nuh adalah seorang Nabi dan Rasul yang pertama, dan Nabi Idris pun juga seorang Nabi dan Rasul. Adapun Nabi Adam dan anaknya Syith, sekalipun juga seorang Rasul, tetapi hanya terbatas pada anak-anaknya dan keluarganya. Mengingat saat itu belum ada orang kafir, keduanya mengajarkan iman dan taat kepada Allah Ta'ala. Lain lagi dengan Nabi Nuh. Ia diutus kepada orang-orang kafir yang sudah mulai ada di bumi. Dan inilah barangkali pendapat yang lebih dekat bahwa Nabi Adam dan Idris alaihi salam keduanya bukanlah seorang Rasul, melainkan keduanya Nabi. Syarah Muslim oleh Imam An-Nawawi. Demikian, wallahu a'lam.